Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dan mari kita juga senantiasa untuk bersalat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur kita, mari kita juga gunakan untuk nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk kebaikan, yakni pada saat ini mari kita gunakan untuk mempelajari ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saudara sekalian, kita akan membahas tentang paradigma promosi kesehatan. Apa itu paradigma promosi kesehatan? Kita akan melihat dulu tentang sebetulnya apa itu paradigma. Paradigma itu adalah cara pandang. Cara pandang seseorang terhadap apa yang dialami atau kerangka pikir di dalam memutuskan sesuatu, bisa juga konsep keilmuan. Sehingga kita saat ini akan belajar tentang paradigma promosi kesehatan, bagaimana kita nanti promosi kesehatan itu pandangannya seperti apa, kerangkanya bagaimana, kemudian konsep keilmuannya apa saja. Oke ya saudara sekalian, kita lanjut bahwa paradigma promosi kesehatan itu adalah pandangan masyarakat tentang upaya memasarkan, menjual, memperkenalkan pesan-pesan atau program-program kesehatan supaya masyarakat itu bisa menerima dan mungkin juga dia kalau sangat membutuhkan bisa mengeluarkan modal atau dikatakan bisa membeli, sehingga pesan itu bisa sampai dan bermanfaat, ya minimal mereka mengenal pesan-pesan kesehatan itu, sehingga di akhirnya mereka bisa menggunakan, yaitu mau berperilaku hidup sehat, atau sekarang sering dikenal dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Berikutnya, berkaitan dengan paradigma promosi kesehatan, kita tidak lepas dengan paradigma kesehatan. Sebelum kita belajar atau berbicara lebih lanjut tentang paradigma kesehatan dan paradigma promosi kesehatan, mari kita lihat bahwa transisi demografi itu sangat mempengaruhi terjadinya adanya perubahan-perubahan yang ada di kesehatan. Bahwasanya sebelumnya kita kenal ada agraris ya, kondisi masyarakat agraris yang kemudian berubah menjadi industri, ternyata itu menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup besar atau perubahan yang sangat berpengaruh dengan terjadinya masalah kesehatan. Terjadinya adanya perubahan dari kondisi agraris menjadi industri, saudara sekalian, itu juga menyebabkan perubahan masalah kesehatan atau yang sering kita sebut dengan transisi
epidemiologi. Kalau transisi demografi saya kira saudara sekalian sudah sangat jelas ya tadinya. Jadi perubahan komposisi penduduk, perubahan kondisi penduduk, struktur penduduk, dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi adanya transisi epidemiologi atau perubahan masalah kesehatan. Kenapa demikian? Karena saudara sekalian, pada kondisi agraris menjadi industri, yang sebelumnya mikroorganisme pada posisi agraris, itu berkembang biak dengan sesuai habitatnya. Jadi habitatnya tidak terganggu. Sehingga mikroorganisme dan makhluk-makhluk hidup yang lain itu bisa berkembang biak sesuai dengan habitatnya masing-masing. Namun begitu berpindah menjadi industri, akan menjadi perubahan dampak ekosistem. Ya, sekali lagi akan menjadi dampak perubahan ekosistem. Yang tadinya banyak hutan, banyak sawah, akhirnya apa? Menjadi lahan penduduk, lahan pemukiman, bahkan lahan untuk industri atau pabrik. Sehingga akan bergeser ekosistem. Akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi adanya persoalan daur hidrologi akan terpengaruhi. Siklus oksigen akan terpengaruhi. Yang tadinya untuk pertanian, itu daur hidrologi dan siklus oksigen itu bisa tercukupi dengan baik. Saat ini begitu berubah menjadi kondisi industri, itu di mana-mana akan terjadi adanya pencemaran, baik itu pencemaran udara akibat asap industri, pencemaran tanah akibat dari limbah industri, maupun pencemaran air. Ini akan menyebabkan adanya perubahan, saudara sekalian. Perubahan bisa jadi mikroorganisme yang tadinya di habitatnya itu akan terganggu. Sebagai misal, itu mikroorganisme yang tadinya hidup bebas di alam itu menjadi bisa mungkin mati dengan adanya zat polutan. Sehingga selain saudara sekalian akan mengenal adanya mikroorganisme yang hidup bebas menjadi terganggu, akhirnya mungkin juga mati, nanti akan bergeser. Bisa jadi mikroorganisme akan berubah dalam ini berubah genitalnya atau berubah gennya atau mutasi gen menjadi uh, mikroorganisme yang baru yang nanti akan membawa dampak tertentu, tapi juga bisa mati. Akhirnya apa? Kondisi yang demikian itu akan terjadi ada pergeseran yang tadinya saat di agraris itu banyak terjadi ada penyakit infeksi, setelah berubah menjadi industri akan meningkat adanya penyakit tidak menular atau penyakit tidak infeksi. Di samping itu, saat agraris, itu teknologi, baik itu teknologi yang berkaitan dengan teknologi kesehatan sangat minimal. Pada saat industri, teknologi kesehatan itu meningkat. Akhirnya apa? Nanti akan memperpanjang masa hidup atau meningkatkan usia harapan hidup, dan juga ada teknologi yang mencegah atau mengendalikan tingkat kelahiran. Sehingga tingkat kelahiran menurun dan tingkat kematian meningkat. Akhirnya apa? Akan terjadi penduduk tua lebih banyak karena apa? Umur harapan hidupnya meningkat. Sehingga saudara sekalian nanti ini akan membawa konsekuensi tersendiri baik dari si pelayanan maupun kondisi kesehatan yang ada. Misalnya, untuk kondisi lansia pasti akan terjadi banyak degeneratif. Sehingga persoalan-persoalan pada lansia itu akan muncul ada penyakit-penyakit degeneratif. Selain itu dari pergeseran tadi sudah ada penyakit, ada umur harapan hidup meningkat, kemudian bergeser dari transisi penyakit infeksi menjadi penyakit tidak menular, akhirnya mestinya nanti akan
juga terjadi ada perubahan pola penyakit ya. Ini akan perubahan pola penyakit bergeser dari penyakit infeksi menjadi penyakit tidak menular. Ini saudara sekalian di latar belakang yang dulu kita pahami untuk saat ini. Selain saudara sekalian kita akan masuk pada persoalan yang disebut dengan paradigma promosi kesehatan. Dari paradigma promosi kesehatan bahwa saudara sekalian untuk pada saat dulu kita agraris yang sangat minimal industri kesehatan dan teknologi kesehatan itu fokus pada sebelumnya itu adalah bagaimana orang itu mencegah supaya orang sakit bisa sembuh. Sehingga semua industri dan petugas kesehatan itu fokusnya adalah clinical center. Apa maksudnya? Yang penting semua usahanya itu ditujukan supaya orang yang sakit ada masalah kesehatan itu segera tertangani. Tapi saat ini, saudara sekalian, kita sudah berpindah menjadi community center. Community center. Kenapa demikian? Karena saat ini yang dibutuhkan itu adalah orang yang sehat supaya tetap sehat. Bahkan orang yang sehat itu akan menjadi lebih produktif. Sehingga kondisi yang demikian itu butuh adanya peran serta masyarakat. Karena butuh peran serta masyarakat, maka ini berubah juga untuk pelayanan kesehatan dari clinical center menjadi community center. Maka dibutuhkan yang disebut dengan promosi kesehatan, saudara sekalian. Ini pentingnya promosi kesehatan. Jadi, bagaimana kita berusaha untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, masyarakat kita tetap dalam kondisi sehat, terhindar dari masalah kesehatan. Kemudian, saudara sekalian, tadi ada perubahan di paradigma sakit, termasuk juga ada perubahan demografi dan perubahan epidemiologi. Ini nanti akan terjadi adanya persoalan-persoalan tertentu. Tadi sudah saya sampaikan, persoalan ini ya, transisi sehat sakit. Tadi sudah saya sampaikan, kemajuan pembangunan yang telah mencapai secara menyeluruh ini mempengaruhi berbagai perkembangan dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi infrastruktur yang membaik, serta berkembang teknologi, terutama teknologi kesehatan, kedokteran, ini menyebabkan angka kematian dan angka kelahiran yang tinggi menjadi rendah. Sehingga nanti akan menyebabkan ada terjadi perubahan struktur umur, saudara sekalian. Ya karena apa? Karena umur harapan hidup itu meningkat. Karena ada teknologi kesehatan, orang yang tadinya sakit bisa ditangani, akhirnya sembuh, sehingga umurnya, harapan hidupnya meningkat. Sehingga akan terjadi ada pergeseran pola penyakit, saudara sekalian. Pola penyakit tadi yang saya katakan tadi, selain struktur penduduk itu meningkat tadi itu, akan ada pola penyakit yang tadinya penyakit fokus pada balita, remaja, sekarang ada fokus pada penyakit lansia tidak diabaikan. Sehingga pelayanan pun itu akan menjadi bertambah. Yang tadinya hanya ada posyandu balita, ada posyandu ibu hamil, sekarang sudah ada posyandu lansia. Karena memang dibutuhkan, karena sudah terjadi pergeseran. Akibatnya karena umur harapan hidup meningkat sehingga banyak terjadi adanya persoalan degeneratif. Perlu adanya bagaimana supaya lansia itu tetap dalam kondisi sehat. Akhirnya apa? Promosi kita juga menyasar saat ini juga tidak mengabaikan tentang posisi lansia. Bahkan sekarang untuk kondisi kesehatan sudah terpadu. Ada Posbindu yang dulunya hanya
posyandu balita, ada posyandu ibu hamil, kemudian ada posyandu lansia, sekarang ada posyandu kesehatan jiwa, dan sebagainya. Nah, untuk transisi epidemiologi, ini transisi epidemiologi memiliki dua pengertian. Ada yang statis, ada yang dinamis. Ada yang statis maksudnya interval waktu yang dimulai dari dominasi penyakit menular dan diakhiri dengan dominasi penyakit tidak menular sebagai penyakit kematian itu akan terjadi. Ya, akan terjadi. Kemudian yang dinamis, proses dinamis pola sehat sakit itu, pola sehat sakit itu berubah. Ya, berubah di satu masyarakat sebagai akibat dari perubahan demografi tadi. Ada perubahan sosial ekonomi, ada perubahan teknologi. Saudara sekalian, penyakit tidak menular itu sangat dipengaruhi adanya yang misalnya ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi yang dulu itu orang makan itu sangat terbatas, sekarang makanan banyak. Dipengaruhi juga sama teknologi, baik teknologi umum maupun teknologi kesehatan. Yang dulu orang itu kalau membawa barang-barang bisa dipikul, kemudian aktivitas fisik itu cukup, sekarang banyak digantikan dengan mesin. Ada sepeda motor, bahkan ada mobil. Yang akhirnya apa? Mengurangi aktivitas fisik masyarakat. Akhirnya apa? Aktivitasnya menurun, makanannya tercukupi, sehingga akan terjadi masalah obesitas. Yang zaman sebelumnya saat tahun-tahun 90-an mencari orang obesitas itu sangat sangat sulit. Ya karena memang aktivitas mereka masih aktivitas yang fisiknya cukup. Bahkan saat di agraris dia mengerjakan sawah dan sebagainya masih menggunakan aktivitas fisik yang berlebihan. Sekarang agraris pun sudah digantikan dengan teknologi. Sekarang sudah mulai ada traktor yang dioperasikan menggunakan remote. Berarti kan untuk aktivitas fisik manusianya sudah sangat terbatas. Akhirnya apa? Ini kebutuhan aktivitas kita juga terpengaruh. Ini akan terjadi ada persoalan masalah kesehatan saudara sekali. Kemudian yang transisi epidemiologi. Ini mekanisme terjadi transisi epidemiologi ini yang pertama perubahan varietas yang akan mempengaruhi struktur umur. Maksudnya apa? Dari teknologi kesehatan, kemudian program politis yang membatasi tentang umur pernikahan, akhirnya akan membatasi fertilitas masyarakat secara umum. Yang sekarang contohnya, undang-undang perkawinan itu kan sekarang umur 20 tahun baru boleh menikah. Yang sebelumnya tidak ada aturan itu. Jadi kemungkinan memiliki anak itu akan lebih banyak. Kalau sekarang menjadi menurun. Bahkan sekarang ditambah dengan adanya kondisi industrialisasi, orang itu sudah sibuk bekerja dan bekerja, akhirnya tidak memikirkan ingin punya anak. Itu yang perlu nanti saudara sekalian perhatikan. Kemudian ada perubahan faktor risiko yang akan mempengaruhi insiden penyakit. Tadi saya sampaikan, saat ini masuk pada posisi industrialisasi, kondisi lingkungan sudah tercemar, kemudian persoalan-persoalan fisik digantikan dengan mesin, kemudian kondisi sosial budaya juga berubah, akhirnya akan menyebabkan faktor risiko penyakit yang luar biasa yang lebih banyak. Sehingga yang saat ini itu ada faktor aktivitas, faktor psikologis, faktor sosial budaya, itu juga sangat terpengaruh. Kemudian perbaikan organisasi dan teknologi pelayanan kesehatan ini juga mempengaruhi ada tingkat fatalitas penyakit. Akhirnya apa dengan kondisi demikian? Akhirnya itu akan menyebabkan adanya umur harapan hidup meningkat. Kalau umur harapan hidup meningkat, sehingga nanti struktur umur akan menjadi yang tua itu meningkat. Sehingga nanti lansia akan lebih banyak. Ditambah intervensi pengobatan yang mempengaruhi
kemungkinan kemungkinan pengurangan kematian pada penderita penyakit kronis, hal ini akan menyebabkan meningkatkan angka kesakitan. Maksudnya memperpanjang angka kesakitan. Yang dulu misalnya stroke, sebelum ada teknologi kesehatan, itu 2-3 hari meninggal. Sekarang stroke bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan ada orang yang tidak sadar bisa sampai berbulan-bulan. Ini saudara sekalian. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa sekarang untuk kondisi yang penyakit-penyakit infeksi itu kan sudah gampang lah, gampang teratasi. Karena apa? Karena penyakit infeksi itu selama proses penularannya, ya, sekali lagi, selama itu masa apa namanya rantai penularan itu diputus, itu akan teratasi. Karena apa? Jelas penyebabnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, berikutnya untuk transisi demografi ini. Ini contoh. Yang pertama kan diawali dengan tahap kelahiran dan kematian tinggi. Itu saat sebelumnya pada tahap agraris orang sangat butuh pekerja, maka sebelumnya atau zaman dulu ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Karena apa? Anak itu adalah merupakan aset yang nanti bisa untuk membantu mengerjakan lahan. Ya. Itu makanya orang berlomba-lomba untuk memiliki banyak anak. Sehingga angka kelahiran tinggi. Namun demikian, tingkat kematian juga tinggi. Karena apa? Karena saat itu untuk penyakit infeksi masih banyak, di samping itu teknologi kesehatan sangat terbatas. Akhirnya apa? Akhirnya itu orang gampang meninggal dunia. Sehingga angka kelahiran dan kematian tinggi. Kemudian tahap kedua, angka kematian sudah menurun, tapi angka kelahiran, angka kematian masih tinggi. Ya. Sorry, angka kematian itu sudah, angka kematian itu menurun akibat penemuan obat-obatan itu, tapi angka kelahiran masih tinggi. Ya, masih tinggi. Sehingga nanti pertumbuhannya itu ya, kalau lihat piramidanya itu piramida berbentuk nisan. Kalau yang tahap Sabtu itu kan piramida berbentuk pohon cemara. Kalau dulu kita pernah belajar tentang piramida penduduk. Akhirnya apa? Ini penyakit akan merata. Fokus kita akan. Tapi di tahap ketiga, angka kematian terus menurun dan angka kelahiran juga menurun dengan urbanisasi pendidikan dan peralatan kontrasepsi, itu akhirnya akan menjadikan umur tua akan meningkat. Kemudian umur muda akan menurun. Akhirnya apa? Nanti akan terbentuk itu yang apa namanya itu yang berbentuk yaitu kayak kubah kubah masjid. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita fokusnya itu sudah mulai pada fokus lansia. Ya, kalau kita fokus pada lansia, maka kita tidak terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Ada rheumatoid arthritis, ada stroke, hipertensi yang sangat dipengaruhi oleh adanya faktor degeneratif, itu sangat memungkinkan. Sehingga bagaimana pada kondisi seperti ini lansia itu bisa tetap sehat. Nah, pada tahap keempat itu bagaimana ini bisa menyeimbangkan lagi supaya kembali pada tahap-tahap sebelumnya. Oke, ini saudara sekalian, kita saat ini akan berbicara tentang uh, perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Lagi perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular supaya nanti kita saat ini karena tadi saya sampaikan bahwa kondisi kita sudah bergeser. Penyakit menular sudah mulai menurun, tapi penyakit tidak menular akan meningkat. Ini kita lihat. Penyakit menular dengan penyakit tidak menular bedanya apa? Kalau tempat itu di negara berkembang ya, dengan industri
kesehatan yang masih relatif rendah. Kemudian untuk penyakit tidak menular itu mulai di negara-negara industri. Di kita sudah mulai, karena industri sudah mulai meningkat. Kemudian ini, penyakit menular, rantai penularan jelas. Kalau penyakit tidak menular, tidak ada rantai penularan. Bahkan kita tidak tahu tentang penyebabnya aja kadang tidak tahu. Ini etiologinya tidak jelas. Tapi kalau penyakit menular kan jelas. Misalnya ya, tipes, ya penyebabnya Mycobacterium tuberculosis, TBC. Oh sorry, TBC itu penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Tipes itu Salmonella TB. Itu jelas. Sehingga itu bisa kita gampang untuk menguasai nanti. Ya, itu jelas ya. Ini cenderung akut penyakit-penyakit yang menular. Walaupun ada kronik tetapi cenderung akut. Kalau tidak menular, penyakit tidak menular itu cenderung kronik. Kenapa? Karena ini berjalannya sangat lama. Tidak serta-merta kurang kurang apa yodium sekali kemudian akan jadi penyakit gondok, atau kita konsumsi karbohidrat sehari yang berlebih terus jadi DM. Tidak seperti itu. Tapi dengan waktu yang lama dan dengan paparan yang cukup dan dengan waktu yang cukup. Makanya kalau penyakit menular itu kausanya jelas, kausnya tunggal ya. Ya kalau TBC ya Mycobacterium tuberculosis faktor utamanya. Ya. Kemudian kalau misalnya tipoid ya Salmonella TB. Kemudian HIV ya nanti akan jadi AIDS. Tapi kalau yang penyakit tidak menular, penyebabnya itu kompleks. Misalnya penyakit hipertensi. Penyebabnya apa? Kita tidak tahu persis. Tapi diketahui apa? Ini kita hanya bisa mengetahui adanya faktor risikonya. Misalnya kebiasaan. Baik itu kebiasaan makan, aktivitas, merokok. Itu kan hanya faktor risiko, bukan penyebab pasti. Kemudian psikologi, dan sebagainya. Kemudian dengan demikian, karena kalau penyakit menular penyebabnya jelas, maka diagnosisnya mudah. Tapi kalau penyakit tidak menular, diagnosisnya sangat sulit. Berikutnya, ini saudara sekalian, untuk mencari penyebab tadi saya sampaikan, di penyakit menular jelas, kita periksa lab cepat. Tapi kalau untuk penyakit tidak menular, penyebabnya itu dicari itu agak susah. Ya kita hanya tahu akibatnya. Misalnya kita cek tahu tensinya tinggi, kemudian kita cek gula darahnya tinggi. Itu kan sudah akibat. Penyebabnya kan kita tidak tahu. Mencari penyebabnya relatif kita tidak sangat sulit. Kenapa bisa DM? Kenapa bisa terjadi hipertensi? Makanya biayanya relatif mahal. Kalau penyakit menular itu relatif murah. Karena begitu ketemu penyebabnya, dari laboratorium ketemu penyebabnya, bisa langsung obatnya. Atau istilah drug of choice-nya jelas. Misalnya kayak tipoid, ya saat ini chloramphenicol misalnya. Kemudian jelas muncul ya, munculnya jelas di permukaan. Tapi kalau penyakit tidak menular itu tidak jelas. Dan morbiditas dan mortalitasnya cenderung turun. Saudara sekalian, tetanus saat ini kan hampir kita jarang menemukan. Karena apa? Sudah terputus rantai penularannya. Sehingga orang menderita tetanus itu sekarang sudah sangat jarang. Ya kalau toh itu ada, itu kemungkinan untuk ditangani cepat, kemudian hidup itu lebih besar dibanding sebelumnya. Makanya ini sekarang menurun penyakit yang dari sifatnya sifat eh, apa infeksi. Tapi kalau untuk yang non infeksi atau penyakit tidak menular cenderung meningkat. Ya saudara sekalian, DM penyakit hipertensi itu kan penyebabnya tidak tahu, karena penyebab tidak tahu makanya kita tidak bisa menghilangkan penyebab. Akhirnya apa? Paling-paling untuk pengobatannya kita adalah menstabilkan saja.
menstabilkan gula darah, menstabilkan tensi tensinya atau tekanan darahnya. Nah, itu kan tugasnya menstabilkan saja. Pada saat ada presipitasi, itu akan kambuh kembali. Makanya cenderung meningkat. Karena ini sembuhnya sangat susah. Ya, penyakit tidak menurut sembuhnya sangat susah. Sehingga ini cenderung angka kesakitan meningkat, angka kematian juga meningkat. Baik, saudara sekalian. Tadi sudah perbedaan yang jelas ya, maka kita akan lihat fokus karena kita saat ini uh, akan mengalami peningkatan ada penyakit tidak menular. Maka kita lihat karakteristiknya ya. Karakteristik penyakit tidak menular pertama tidak melalui rantai penularan, saya kira jelas. Masa inkubasi sangat panjang. Karena kita tidak tahu sebetulnya dia dapat paparan kapan, kemudian akan terjadi masalah kapan. Misalnya orang rokok, jadi hipertensi. Itu kapan? Kan sangat panjang. Berlangsung penyakitnya berlarut-larut atau kronik. Ini sama ya. Karena masa inkubasinya panjang, maka penyakit cenderung kronik. Misalnya orang tahu-tahu sekarang di tensi sudah hipertensi. Sebetulnya mungkin dia sudah hipertensi dari sebelumnya. Maka kita akan kesulitan akan mendiagnosisnya di awal. Ya, kesulitan diagnosis. Ya, contoh untuk DM saja ya. DM itu tahu-tahu orang itu keluhannya masing-masing ada lemas dan sebagainya, keluhan-keluhan penyakit biasanya mungkin seperti penyakit infeksi, tapi ternyata begitu dicek sudah ada luka yang tidak sembuh-sembuh, baru ketahuan ternyata gula darahnya tinggi. Makanya ini variannya sangat luas, saudara sekalian. Dan penanggulangan dia tinggi karena apa? Multikausal dan sembuhnya sangat sulit. Dan ini waktunya kronis. Baik, makanya kesulitan menentukan hubungan antara paparan dengan penyebab penyakit yang penyakit tidak menular, ini masa laten yang panjang antara paparan dan penyakit. Itu untuk penyakit yang tidak menular. Jadi nanti saudara sekalian, kalau menemukan penyakit yang saat ini kita yang dihadapi itu sudah penyakit yang tidak menular meningkat, ya silakan nanti bagaimana kita untuk promosi kesehatan ini sebagai bahan ya, saudara sekalian. Termasuk frekuensi paparannya tidak teratur. Misalnya ya, misalnya penyakit yang tidak menular yang disebabkan karena adanya paparan debu. Ya sudah biasa berkendaraan, kemudian di rumah ada asap, kemudian habis kerja di pekerjaan itu juga ada paparan polusi udara dan sebagainya. Kemudian insidennya, nah, maksudnya insiden adalah kasus baru. Seringnya itu dia dapat sudah kasus berulang sebetulnya. Kita susah sekali menemukan kasus kasus barunya. Karena apa? Masanya panjang. Kemudian risiko paparannya juga sangat kecil. Ya, misalnya kayak merokok sedikit, 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 tapi lama-lama menjadi penumpukan nikotin di pembuluh darah. Etiologinya juga cuma satu, multikompleks. Sudah merokok, aktivitasnya tidak bagus, olahraganya juga tidak rutin, kemudian makannya juga ternyata banyak mengandung kolesterol, itu kan menambah. Makanya ini etiologi multikompleks. Maka dari itu, promosi kesehatan bisa nggak merubah paradigma promosi yang tadinya berfokus pada orang yang sehat, orang yang sakit menjadi sehat, tapi kita bagaimana bisa orang yang sehat itu tetap sehat, bahkan menjadi lebih produktif. Apalagi tantangannya sekarang untuk masalah penyakit tidak menular, tidak jelas penyebabnya dan tidak jelas kapan itu masuknya ke dalam tubuh. Makanya promotif dan preventif diutamakan, saudara sekalian. Karena promotif dan preventif diutamakan, maka itu yang bisa melakukan itu sebetulnya diri sendiri masyarakat. Maka dari itu, promosi kesehatan itu sebaiknya berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Oke ya. Nah, ini perbedaan untuk promosi kesehatan atau paradigma ya, paradigma kesehatan. Saudara sekalian, ini fokus utamanya
Kalau untuk yang paradigma sakit yang sebelumnya, ini fokusnya mengobati penyakit. Tapi kalau paradigma sehat, itu mencegah supaya orang tidak terkena penyakit. Orang lebih produktif karena dengan kondisi derajat kesehatannya meningkat. Kemudian penyakitnya ini dilihat sebagai masalah individu. Kalau paradigma sehat, itu sebagai masalah multidimensi. Karena apa? Sasarannya adalah masyarakat luas. Kemudian peran pasiennya ini pasif karena cuma menerima pengobatan. Tapi kalau di paradigma sehat, itu aktif berperan serta dalam memelihara kesehatan sehingga peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ditambah yang peran pelayanan itu kuratif dan rehabilitatif, mengobati dan menyembuhkannya, kuratif dan rehabilitatif ini karena pelayanannya mengobati dan menyembuhkan, maka pendekatannya kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya, itu paradigma kesehatan itu mendidik dan memberdayakan karena upayanya apa? Promotif dan preventif. Sehingga kesimpulannya, saudara sekalian, saat ini sudah bergeser ya dari sisi paradigma sehat sakit itu kita mulai bergeser dari penyakit infeksi menjadi penyakit tidak infeksi atau penyakit tidak menular yang tadi sudah saya gambarkan. Kemudian sekarang juga bergeser adanya pandangan masyarakat itu mulai dari clinical center menjadi community center. Kemudian bagaimana itu kita lebih baik itu meningkatkan dan mencegah masalah supaya tidak terjadi daripada mengobati. Walaupun sebetulnya tidak mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Tapi untuk promosi kesehatan memang fokus pada persoalan promotif dan preventif. Demikian, saudara sekalian, dan yang lain bisa kita diskusikan. Memang itu perlu adanya penjelasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang akhirnya nanti tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia selama orang yang kita berikan ilmu itu tetap melaksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.